Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah organisasi komputer. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12 dengan pokok bahasan memori internal. Oke. Kita mulai saja. Yang pertama, apa sih yang maksud dengan memori? Orang umum mengatakan memori itu adalah ingatan, memori masa lalu katanya gitu ya. Nah, memori ini kalau dalam organisasi komputer ini merupakan bagian dari komputer di mana tempat program-program dan data itu disimpan. Nah, seringkali digunakan istilah store atau storage untuk memori. Meskipun kata storage ini sering digunakan untuk menunjukkan ke penyimpanan disket. Nah, tempat informasi untuk dibaca dan ditulis. Jadi sifat memori itu ada yang bisa dibaca dan ditulis. Kemudian memori juga memiliki aneka ragam jenis, baik teknologinya, baik organisasinya, unjuk kerja, dan harganya. Nah, memori sendiri dibagi menjadi dua, memori internal dan memori eksternal. Nah, yang dimaksud dengan memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh komputer. Contohnya adalah register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama yang berada di luar prosesor. Yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal itu apa? Memori yang diakses prosesor melalui perantara I/O. Ya. Contohnya apa? Disket, hard disk. Jadi itu perbedaan memori internal dengan eksternal adalah kalau memori internal itu langsung diakses oleh prosesor, kalau eksternal itu tidak langsung, harus melalui perantara. Pada pokok bahasan hari ini saya akan menjelaskan memori internal terlebih dahulu, ya detailnya. Nanti untuk memori eksternal kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, operasi pada memori itu sendiri itu tergantung dari elemen dasar sel memorinya. Sel memori memiliki sifat dan karakteristik tertentu, ya. Jadi sifat sel memori itu memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Ya. Nah, untuk sel memori sendiri mempunyai kemampuan untuk ditulisi minimalnya sekali. Jadi dulu kalau ada IC yang bisa diisi hanya sekali flash, sekali program, itu minimal sekali. Kalau sekarang mah banyak jenisnya ya. Nah, kemudian sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Nah, ini gambaran, jadi prinsipnya memori itu bisa ditulis dan bisa dibaca, read dan write. Kita lihat ininya, flow-nya. Oke. Kemudian karakter sistem memori. Ini kalau kita lihat karakteristik, ada beberapa karakteristik, ini keterangannya. Pertama, dari sisi lokasi. Jadi memori itu kalau lihat sisi lokasi ada yang berada langsung di dalam CPU-nya. Ya. Ada juga internal main-nya, ada eksternal sekundarinya. Nah, kalau yang berada dalam CPU dan internal main biasanya itu yang kita sebut dengan memori internal. Kalau eksternal biasanya di luar CPU, ya. Oke. Kemudian kapasitas. Nanti ada yang namanya ukuran word, ada jumlah word. Umumnya kita mengenal kapasitas itu dengan ukuran byte, ya. Ada yang 2 giga, ada yang sekarang udah nyampe tera, ya. Khususnya untuk eksternal, kalau internal masih sedikit, ya. Nah, kemudian satuan transfer, ada word, ada block. Kemudian dari sisi metode aksesnya, ini ada 4 jenis, ada sequential access, direct access,
random access, associated access. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian dari sisi kinerja, ada access time-nya, ada cycle time-nya, ada transfer rate-nya. Terus dari tipe fisiknya, ya umumnya hanya dua, semikonduktor dan magnetik. Nah, sekarang yang lagi berkembang adalah yang semikonduktor, ya. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik fisik. Ada yang istilah volatile atau non volatile, irreversible atau non irreversible. Nanti kita akan bahas, ya. Oke, pertama dari sisi lokasi kita bahas. Register itu berada dalam chip prosesor, maka ini termasuk internal memory karena dia berada di dalam chip, ya. Sehingga si prosesor tuh langsung bisa mengakses ke register tersebut, ke memori, ya. Diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara, ya. Jadi tempat pemroses sementara. Dalam proses apa? Perhitungan maupun pengolahan data prosesor. Kemudian memori internal. Dia berada di luar chip prosesor, tapi ini sebagai memori utama main. Dapat diakses langsung oleh prosesor tanpa perlu perantara antara interface yang khusus, ya. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memory, ya. Nanti cache memory sendiri akan ada bahasa, ya. Kemudian kalau eksternal, secara lokasi memorinya ini diakses harus melalui perantara I/O perantara. Dapat berupa disk maupun pita. Nah, nanti untuk detailnya kita bahas di memori eksternal. Oke. Kemudian dari sisi kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Byte sendiri itu sama dengan 8 bit. Ya, 1 bit itu 1 data bit. Kalau 1 byte itu 8 data bit. Atau dikatakan 1 word. Ya. Panjang word umumnya ada yang 8, ada 16, ada 32 bit. Sehingga kalau kita pernah komputer itu ada generasi yang 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit. Sampai sejauh ini sekarang masih 64 bit untuk prosesor ini, ya. Kemudian memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini karena apa? Karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Perbandingannya jauh. Coba kalian perhatikan. Kalau memori eksternal itu hard disk, kapasitasnya sekarang udah bisa dalam satuan tera, ya kan? Terabyte. Ada yang 1 tera, 2 tera, ya. Tapi kalau memori internal paling berapa sekarang? 8, 16 mungkin belum nyampe besar untuk RAM, istilahnya RAM. Karena sifat dari memori internal itu dia sementara, ya. Dia istilahnya itu volatile. Dia akan bisa menyimpan data pada saat komputer hidup saja. Ya. Oke, kemudian satuan transfer. Ini memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word-nya, tapi dimungkinkan tidak sama. Nah, kemudian satuan transfer. Umumnya adalah word, merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk direpresentasikan bilangan dalam panjang instruksi. Nah, yang kedua, addressable unit. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word, namun terdapat sistem yang pengalamatan tingkatan byte. Pada semua kasus, hubungannya antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah n addressable unit adalah 2A sama dengan n.
Dan yang terakhir, unit of transfer. Jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Nah, pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar, lebih dari D1, dan disebut dengan blok. Ya. Oke. Kemudian dari sisi metode akses, tadi ada 4 ya. Pertama, sequential. Sequential itu berurutan. Memori diorganisasi menjadi unit data yang disebut dengan record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Nah, informasi pengalamatan dipakai untuk memisahkan record-record dan membantu proses pencarian. Terdapat share read write mechanism untuk penulisan dan pembacaan memori. Ya. Contohnya adalah pita magnetik. Ini merupakan memori yang menggunakan metode sekuensial. Jadi dia berurutan datanya. Sehingga kalau sistem pita itu, kalau dulu ya, kalau yang mengalami zaman kaset itu kalau misalkan kusut ya, ngegulung, begitu kita potong nanti lagunya akan terpotong. Ya kan? Kita sambung, lagunya yang terpotong ya. Kenapa? Karena si datanya disimpan secara berurutan. Metode pembacanya pun sekuensial. Ya. Yang kedua, metode akses direct access sama sequential access. Terdapat share. Setiap blok record memiliki alamat unit berdasarkan lokasi fisiknya. Nah, akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah memori direct access. Disk macam-macam ya. Ada disket, ada floppy disk, ya, dan sebagainya. Nanti detailnya kita akan bahas di memori eksternal. Direct access berarti dia langsung membaca alamat memorinya. Kemudian random. Nah, setiap lokasi memori dipilih secara random, diakses serta secara langsung. Contohnya dalam memori utama, itu misalkan hard disk. Ya. Kemudian asosiatif. Jenis random access memungkinkan perbandingan lokasi untuk mencocokkan. Data dicari berdasarkan isinya, bukan alamat dalam memori. Contohnya adalah cache memory. Ya. Jadi dia sistemnya itu hanya sebagai cache memory itu kurang lebih sebagai bypass, ya, tempat singgah sementara selama komputer itu hidup. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Kemudian parameter utama unjuk kerja dari sebuah memori itu, pertama access time. Jadi bagi random access memory RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca dan tulis. Ya. Memori random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca dan tulis pada lokasi tertentu. Yang kedua, memory free cycle time. Konsep ini digunakan dalam random access memory. Terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transient agar hilang pada saluran sinyal. Kemudian transfer rate. Nah, kecepatan data transfer ke unit atau dari unit memori. Random access memory sama dengan satu cycle time. Non-random access memory perumusannya adalah Tn sama dengan Ta plus Mr. Di mana Tn itu adalah waktu rata-rata untuk membaca menulis sebanyak n bit. Ta atau waktu akses rata-rata, N itu jumlah bit, R itu kecepatan transfer bit per detik bps. Dengan seberapa banyak data yang bisa diakses dalam satu waktu. Biasanya satuannya adalah per second. Ya. Oke. Kemudian secara fisik, media penyimpanan ada istilahnya volatile dan non-volatile. Volatile memory artinya informasi atau data akan hilang apabila daya itu dimatikan. Contoh kayak di RAM. RAM itu akan menyimpan data memori selama komputer masih nyala. Begitu komputer udah mati, data akan
hilang. Kalau non volatile kebalikannya, memori tidak akan hilang walaupun daya listriknya hilang. Contohnya mana? Ya hard disk. Hard disk itu selama dia sudah save, mau dinyalakan, mau dimatikan, data akan ada selama tidak dihapus. Itu bedanya. Makanya kalau dari sisi kecepatan akses, volatile memori digunakan untuk memori internal dengan kecepatannya yang lebih tinggi dibanding dengan non volatile. Ya. Nah, memori di permukaan magnetik adalah contoh non volatile, sedangkan semikonduktor adalah yang volatile dan non volatile. Jadi kalau yang magnetik umumnya adalah non volatile, tapi kalau semikonduktor itu ada dua, gitu. Ada yang volatile, non volatile. Yang volatile contohnya adalah RAM. Non volatile contohnya adalah sekarang ada USB, bahkan ada hard disk yang sekarang bukan menggunakan piringan lagi, tapi menggunakan memori. Dulu pernah ditanyakan, ya, hard disk yang menggunakan sistem saya lupa namanya. Itu adalah yang sudah menggunakan semikonduktor. Kalau semikonduktor berarti dalam bentuk IC. Contohnya flash disk. Ya. Flash disk sifatnya bukan volatile tapi non volatile. Dia pada saat kondisi tidak mati pun data tidak hilang, tersimpan. Gitu, ya. Kemudian ada media yang erasable dan erasable. Ada yang memori yang bisa dihapus, bisa ditulis. Ada juga yang cuma sekali tulis saja, nggak bisa dihapus. Contohnya kalau dulu itu adalah BIOS, ya. BIOS itu dulu non erasable. Tapi kalau sekarang BIOS itu bisa diupdate, artinya bisa di-erasable. Ya. Nah, ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghasilkan unit storage-nya. Ini dikatakan dengan ROM, ya, read only memory. Nah, biasanya contoh-contohnya adalah BIOS ini. BIOS ini dalam bentuk ROM, hanya bisa dibaca saja. Oke, keandalan memori itu ukurannya, patokannya itu berapa banyak, atau berapa cepat, atau berapa mahal. Ya. Nah, kalau kita bisa berapa banyak, sesuatu itu yang saya jawab. Karena berapapun kapasitas memori, tentu aplikasi akan menggunakan. Jadi sekarang seberapa besar, seberapa banyak memori yang dibutuhkan, kapasitasnya ya tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari prosesornya. Percuma prosesor tinggi, Core i7, tapi memorinya masih kecil. Percuma juga memori besar, tapi masih menggunakan Pentium 4, 2 core, ya nggak sebanyak. Nah, kalau berapa cepat, memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU tadi, sehingga sinkronisasi kerja CPU dengan memori tanpa adanya waktu tunggu, karena komponen lain bisa belum selesai prosesnya. Makanya biasanya begitu ada prosesor baru, pasti kapasitas memorinya pun akan berbeda, kapasitasnya ataupun speednya. Ya. Dan yang terakhir, berapa mahal? Nah, kalau mahal itu relatif, ya. Sehingga bagi produsen selalu mencari harga produksi yang paling murah tanpa mengorbankan kualitas. Makanya ada yang bisa berbentuk kepingan, ada yang 1 giga, 2 giga, ada yang 4 giga. Maka disesuaikan nanti, ya. Makanya kalau di komputer rakitan itu ada istilah paket komputer harga sekian, lihat, ya, apa kapasitas memorinya, prosesor. Jadi akan bermain di sana. Di berapa mahal tergantung kebutuhan, itu udah proses bisnis lah, ya. Oke. Nah, bagaimana hubungan harga, kapasitas, waktu akses? Semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, maka semakin kecil harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Ya. Masalahnya apa? Kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam proses akses yang cepat. Ya, itu masalah.
Hierarki memori. Menurut hierarki mengakibatkan adanya penurunan harga bit, peningkatan kapasitas, peningkatan waktu akses, penurunan frekuensi memori oleh CPU. Nah, kunci keberhasilan hierarki adalah penurunan frekuensi aksesnya. Ya. Semakin lambat memori, maka keperluan CPU untuk mengakses semakin sedikit. Secara keseluruhan, sistem komputer akan tetap cepat, namun kebutuhan kapasitas memori pun terpenuhi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara hierarki, secara piramidnya, offline storage kayak magnetic tape, ya, kemudian outbound storage, ya, ada CD-ROM, CDR, board memory, register, cache memory. Jadi ini yang paling atas dengan speednya cepat, otomatis kapasitasnya pun kecil. Semakin besar ya secara kecepatan semakin lambat. Ya. Oke. Kemudian tabel spesifikasi memori. Ini kalau kita lihat dari tabel memori, yang paling tinggi itu adalah cache memori. Ya. Kalau semakin tinggi waktu aksesnya, maka ukurannya pun akan semakin kecil. Ya. Memori utama disk, optik disk yang paling lambat itu adalah pita magnetik. Ya, memang pita ini adalah teknologi yang paling jadul, paling lama. Ya. Kemudian masuk ke disk optik, disk magnetik, baru memori. Kalau secara urutan hierarki paling tinggi itu cache memori. Urutan dari sisi apa? Dari sisi waktu akses. Ya. Itu akan berpengaruh terhadap ukuran kapasitasnya. Dan kalau dilihat dari sisi teknologinya pun, untuk cache memori dan memori utama biasanya bentuknya dalam bentuk semikonduktor. Kalau disk magnetik, optik, pita udah bentuknya bukan semikonduktor lagi, ya. Dia berbentuk bit magnetik. Oke, satuan memori. Satuan memori ini adalah digit biner yang disebut dengan bit. Bit berisi sebuah angka 0 dan 1. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 bit sama dengan 8 byte. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word umumnya adalah 8, 16, dan juga 2. 64, 128, dan seterusnya. Ya. Nah, tabel satuan memori seperti ini. Sehingga ada simbol kilobyte KB itu adalah 2 pangkat 10. Jadi byte-nya adalah 1024 byte. Makanya beda. Jangan disamakan dengan satuan umum. 1 kilo itu biasanya orang identiknya 1000, ya kan? 1 kilogram beras itu berarti 1000 gram. Tapi kalau dengan byte, 1 kilobyte itu bukan 1000 karena dia basis bilangannya bilangan biner, berarti 2 pangkat 10 yaitu 1024. Megabyte berarti 1.000.000 sekian. Gigabyte berarti 1 miliar. Terabyte berarti 1 triliun lebih. Ininya yang berbicara. Oke. Perkembangan sekarang sudah tinggi sekali ya, sudah masuk ke satuan memori di angka tera. Nanti kalau setelah tera nggak tahu. Satuan habis tera apa? Jana. Oh bukan, cuma tera jana ya. Oke. Kemudian memori utama. Pada komputer lama, bentuk umum akses memori untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal dengan core. Istilah yang tetap diperlukan sampai saat ini, ya. Nah, jenis random access memori, random access yaitu data selalu diakses melalui logik pengamatan wire-in yang memungkinkan pembacaan dan penulisan data kemudian secara cepat dan mudah. Bentuknya sifatnya adalah volatile RAM, menyimpan data sementara. RAM dinamik disusun oleh sel-sel penyimpanan dalam bentuk muatan listrik pada kapasitor. Kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan datanya. Dan biasanya untuk operasi dasar data yang besar. Ya. RAM statik nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate, logika flip-flop tradisional. Dia menyimpan data selama ada listriknya, lebih cepat dibanding RAM dinamik.
Nah, kalau ROM sifatnya read only memory, hanya bisa dibaca saja. Ini sangat berbeda dengan RAM. Datanya permanen, tidak bisa diubah. Keuntungannya untuk data yang permanen. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau perubahan data sehingga perlu disisipkan, maka dia tidak bisa diubah. Beda dengan PROM, ini adalah programmable, non volatile, ya. Tiga jenisnya ada EEPROM, ada EEPROM, ada flash memory. Nah, sekarang rata-rata di perusahaan elektronik, ya, dulu bersifat ROM, jadi dipesan ke pabrik atau ke makernya sekaligus dengan softwarenya, sehingga jatuh-jatuhnya mahal. Kalau sekarang bentuk kosongan, bentuk flash memory atau EEPROM. Jadi nanti di tiap manufaktur, di tiap perusahaannya, software-softwarenya, programnya tinggal ditulis saja on inline. Sehingga jangan heran kalau dulu ya, kalau Anda seorang servis elektronik, cari komponen untuk IC elektronik, misalnya TV untuk model merek apa misalnya. Ya kita lihat ada kodenya dan tersedia di pasaran. Tapi sekarang nggak bisa. Biasanya IC udah kosong bentuknya itu. Artinya apa? Walaupun kita beli belum tentu sama softwarenya, karena softwarenya di flash secara inline, tidak dari maker. Ya. Oke, EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Ya. Jadi memori dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. EEPROM menggabungkan kelebihan non-volatile dengan fleksibilitas dapat diupdate. Tipe-tipe semikonduktor ini mulai dari RAM, kategorinya read-write atau read-only, penghapusannya electrical byte level, penulisannya electrical, sifatnya volatile. ROM, PROM, read-only tidak bisa dihapus, mas. Ini di generasi awal. Sekarang yang dipakai rata-rata ada udah flash memory atau EEPROM. Makanya kalian kalau lihat di HP ya, kalau terjadi masalah katanya istilahnya di flash. Artinya apa? Si program utamanya itu di reset, bisa dihapus, bisa ditulisi kembali. Ya. Oke. Kemudian pengemasan, packaging dari IC, ya, ada yang 8 bit EEPROM, ini contoh 16 bit EEPROM. Ini contoh dari sebuah RAM. RAM juga macam-macam generasi dulu tuh, mulai dari Edo RAM, SD RAM, DD RAM, macam-macam, ya. Oke. Ini tadi 8 bit, yang B-nya adalah yang 16 bit, ya. Nah, kemudian cache memory. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Cache memory itu fungsinya untuk mempercepat memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Memori utama lebih besar kapasitasnya, namun lambat operasinya. Sedangkan cache memory berupa tapi lebih cepat. Cache memory berisi salinan memori utama. Ini gambarannya. Jadi kalau kita lihat nanti CPU, prosesor, ya, pada saat dia mau melakukan proses program yang dia tentukan, dia akan mengambil data dari memori utama. Ya. Nah, cache memory posisinya berada di antara CPU atau prosesor dengan memori utama. Fungsinya apa? Kalau misalkan CPU ingin mengambil data, dia langsung ke memori utama. Ya. Kemudian balik lagi di bawah. Cache memory fungsinya nanti dia kapasitasnya terbatas. Dia akan pada saat mengambil memori utama, maka akan disimpan salinannya di cache memory. Sehingga pada saat CPU ini mau membutuhkan data yang sama, maka dia tidak usah langsung ke memori utama, tapi ke cache memory. Sehingga apa? Sisi waktu lebih cepat. Jadi sistemnya adalah di sini adalah PIPO atau LILO.
first in first out atau last in last out. Jadi perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang sering digunakan akan tersimpan di sini. Jadi nanti akan ada limitnya, kapasitasnya karena terbatas, sehingga akan ada rankingnya, pengurutannya. Yang sering, yang jarang, otomatis nanti yang jarang akan terhapus sendiri, kegeser. Ya, tapi ini bersifat sementara. Karena prosesnya akan lebih mempercepat dibanding langsung setiap butuh instruksi A dia langsung ke memori, jauh, ya kan? Logikanya seperti itu. Makanya kalian kalau beli ngerakit komputer ya perhatikan memori utamanya berapa, cache memorinya berapa, ada istilah frontside bus dan sebagainya, itu sangat berpengaruh. Karena itulah yang dimainkan sama si vendor. Makanya ada tipe-tipe, ya, misalkan merek Asus, merek Dell, merek Toshiba, seri A, seri B, seri C, harganya pun beda-beda. Apa? Ini adalah paket, ya, penawaran itu. Jadi ukuran cache memory adalah kecil, semakin besar kapasitasnya maka memperlambat proses. Jadi operasi cache memory itu sendiri di samping harga cache memory yang sangat mahal. Jadi umumnya cache memory itu tidak akan besar, pasti kecil, jauh di bawah memori utama. Ya. Oke, mungkin itu saja bahasan mengenai memori internal ini, ya. Nah, ada satu tugas, ya. Coba yang pertama, ya, kalian cari contoh-contoh di CPU sekarang, baik di desktop, di laptop, yang dikategorikan sebagai memori internal itu apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kapasitas ukuran yang berada di pasaran sekarang? Terbesarnya berapa? Ya. Oke. Dan yang ketiga, sebutkan juga brand-brand yang beredar di pasaran sekarang itu apa saja untuk memori internal ini. Nah, silahkan tugasnya kalian nanti kirim via tugas classroom, ya. Cuma nanti di classroom kalian saya tidak akan menyebutkan menulis kembali di tugas di classroom ini pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan. Kalian simak videonya dan kemudian jawab di classroom. Oke, nanti waktunya saya tentukan batasannya. Ya, terima kasih. Kalau ada hal yang ditanyakan, silahkan disampaikan di komentar kelas. Ya, seperti biasa. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.